Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog kita. Kali ini agak sedikit berbeda nih. Kalau biasanya aku dan Sari ajak teman-teman jalan-jalan keliling kota, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, di episode kali ini aku mau kasih sedikit tips buat teman-teman, gimana ya caranya biar bisa dapat tiket pesawat murah, terutama buat luar negeri. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja nih ke tips-tipsnya. Tips yang pertama, coba teman-teman langganan newsletter dari berbagai maskapai, terutama maskapai low budget kayak AirAsia, Jetstar, atau Scott Airlines. Biasanya info diskon ini muncul duluan di newsletter daripada di sosial media masing-masing maskapai ini. Nah, promo ini biasanya buat penerbangan jauh-jauh hari ya. Misalnya, beli sekarang buat terbang 6 bulan atau tahun depan gitu misalnya. Dengan cara ini, aku pernah dapetin tiket pesawat dari Jakarta ke Jeju, Korea itu cuma 1,4 juta PP. Dan yang terbaru ini di tahun ini di 2024 aku pernah dapetin Kuala Lumpur ke Vietnam ke Ho Chi Minh City itu cuma 250.000. Nah, jadi nanti tipsnya teman-teman cari aja, search aja gitu ya kan, misalnya udah dapet nih email dari newsletter ini gitu ya, yang ngasih tahu oh ini akan ada diskon. Misalnya kalau di AirAsia tuh nama programnya Free Seat gitu ya, akan ada diskon free seat mulai dari tanggal segini sampai tanggal segini gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari tanggal-tanggalnya mana yang paling murah gitu. Biasanya sih kalau yang paling murah itu antara weekdays gitu ya, antara Senin sampai Jumat gitu. Jarang ada tiket murah di hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa akalin berangkatnya misalnya di hari Selasa atau hari Rabu gitu ya, dan pulangnya minggu depannya juga di weekdays gitu, misalnya di hari Selasa dan Rabu juga gitu. Cara kedua, teman-teman juga bisa pakai website Skyscanner. Jadi website Skyscanner ini adalah semacam platform agregator yang akan nyariin website yang bisa ngasih harga terbaik nih buat tiket pesawat untuk destinasi yang kita tuju. Nanti Skyscanner bakal ngasih rekomendasi website maskapai atau travel agent mana yang bisa ngasih harga paling murah. Misalnya, oh ternyata tiket pesawat ke Bali di bulan Juli harganya lebih murah kalau kita beli di booking.com daripada di Agoda. Sementara kalau misalnya kita mau ke Jogja di bulan September, ternyata lebih murah di Agoda daripada di booking.com gitu. Jadi itu kan bisa jadi pertimbangan teman-teman juga ya, apakah belinya harus dari booking.com atau dari Agoda. Tapi bedanya daripada kita ngecek satu-satu, teman-teman bisa langsung cari di Skyscanner. Nanti Skyscanner akan nampilin mana website yang paling murah gitu ya. Nah, kalau mau lebih murah lagi, sebenarnya kita bisa atur tanggalnya biar fleksibel aja gitu. Jadi misalnya teman-teman belum punya itinerary gitu ya, belum punya tanggal yang jelas mau liburan kapan gitu. Nah, teman-teman bisa set tanggalnya fleksibel atau any dates gitu ya. Nanti dia bakal ngasih tahu harga yang paling murah tuh di tanggal berapa untuk destinasi tujuan teman-teman. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah teman-teman juga bisa pakai website Google Flight. Nah, sebenarnya prinsipnya Google Flight ini mirip-mirip sama website Skyscanner tadi. Cuma bedanya website Skyscanner ini biasanya sering banget ngasih rekomendasi website-website dari luar negeri, kayak misalnya Expedia atau GoToGet gitu. Nah, website-website dari luar negeri ini biasanya untuk payment tuh mintanya pakai credit card atau pakai PayPal gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak punya kartu kredit atau nggak punya akun PayPal gitu ya, misalnya akan kesulitan buat beli tiket pesawat dari rekomendasinya Skyscanner ini. Nah, kalau Google Flight ini biasanya cenderungnya ngasih rekomendasinya tergantung teman-teman di mana negara teman-teman saat itu nyari websitenya gitu. Misalnya kalau di Indonesia kemungkinan besar rekomendasinya bakal antara ke website maskapainya atau ke tiket.com atau ke Traveloka atau ke booking.com gitu misalnya. Nah, jadi nanti dari hasil rekomendasi itu teman-teman biasanya bayarnya tuh bisa macam-macam pilihan pembayarannya gitu ya. Bisa pakai kartu kredit, bisa pakai virtual account, bisa pakai e-wallet gitu ya, atau bahkan bisa juga bayar pakai atau bisa juga bayar dengan transfer gitu ya, misalnya lewat minimarket. Nah, itu dia 3 tips ya. Yang pertama adalah promo newsletter, terus kemudian bisa juga lewat Skyscanner atau bisa juga lewat Google Flight. Disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya untuk promo newsletter, seperti aku jelasin tadi ya di awal, biasanya ini untuk penerbangan jauh-jauh hari, misalnya 6 bulan atau setahun ke depan gitu. Dan biasanya promonya gede-gedean nih, bisa sampai lebih dari 75%. Sementara kalau untuk Skyscanner sama Google Flight, biasanya itu emang lebih efektif buat penerbangan-penerbangan yang udah dalam waktu dekat nih. Misalnya 2 bulan ke depan atau 3 minggu ke depan,
itu dia bisa ngasih harga lebih murah daripada harga reguler gitu ya, daripada kita harga nyari sendiri ke website travel agent atau website maskapainya gitu. Jadi dengan Skyscanner atau dengan Google Flight ini biasanya harganya bisa lebih murah sekitar 10% sampai 25%. Memang nggak banyak tapi lumayan lah ya untuk diskonnya gitu. Oke, sekian dulu episode kali ini. Teman-teman silahkan cobain tadi ya 3 tips tadi. Dan nanti kalau teman-teman udah cobain bisa komen di bawah nih kira-kira dapat harga berapa untuk tujuan kemana tiket pesawatnya. See you in next video. Dadah!